Shalom Elohim, teman-teman sekalian. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam program Kesaksian Iman. Saya bahagia, saya bersukacita kalau Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dalam kondisi bahagia, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saya bersukacita Bapak Ibu semua terus bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bertemu dengan seorang ibu yang bernama Ibu Novi, di mana beliau dulu adalah seorang Kristen, lalu menjadi Muslim, lalu karena pergumulannya dengan imannya yang lama, pergumulannya dengan agamanya yang lama, pergumulannya dengan ajarannya yang lama, yang membuat ibu ini menjadi bingung, menjadi pusing, menjadi agak sedikit kacau dalam pemahamannya. Akhirnya beliau banyak sekali mempertanyakan isi daripada ajaran agama yang telah dianutnya setelah menjadi Muslim. Dan puji Tuhan, akhirnya karena pergumulannya itu, Ibu Novi memutuskan kembali kepada Kristus. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen, tetapi saya kurang sedikit beruntung karena keluarga saya, mama dan papa saya bercerai pada saat saya masih kecil, bahkan masih umur 4 bulan. Jadi saya nggak sempat kenal papa saya gitu. Jadi saya itu dibesarkan oleh keluarga nenek yang memang sudah Kristen di awal gitu. Jadi seiring perjalanannya waktu, di mana di masa-masa remaja gitu kan, saya sedang mencari jati diri, kalau bahasanya orang sekarang gitu, cari jati diri gitu. Jadi saya puji Tuhan saya nggak pernah terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Bahkan saya mencari Tuhan gitu, sehingga pengenalan saya akan Tuhan pada saat masih remaja pun saya sudah mengenal Tuhan gitu. Tetapi berjalan seiringnya waktu, saya bercerita sedikit tentang masa lalu saya. Mama papa saya tadi saya bilang sudah berpisah sejak saya umur 4 bulan. Jadi saya nggak pernah mengenal mama saya, nggak pernah mengenal papa saya. Tapi saya juga tidak tinggal dengan mama saya. Walaupun kami satu kota, tapi saya nggak pernah tinggal satu rumah, satu atap dengan mama saya. Jadi pada saat itu usaha keluarga kami bangkrut. Kami harus pindah dari satu kota ke kota yang lain karena memang kakek saya itu jiwanya pengusaha. Kalau dia memang bangkrut, dia nggak mau dilihat orang gitu. Jadi dia harus pindah ke tempat yang lain gitu, memulai usaha yang baru gitu. Jadi singkat ceritanya waktu itu di sekitar tahun 1998, saya pada saat itu remaja, kelas 2 SMA, saya sudah mama saya waktu itu supaya jangan bingung gini, mama saya dan papa saya pisah, papa saya menikah dengan orang Jawa dan mama saya masuk Muslim gitu. Mama saya masuk Muslim, papa saya juga, ya saya belum ketemu memang, tapi papa saya juga masuk Muslim gitu. Jadi saya melihat bagaimana kekacauan rumah tangga mama saya gitu. Mama saya nikah dengan Muslim yang bukan malah membimbing mama saya masuk ke dalam jalan yang benar, malah justru bawa mama saya ke jalan hidup yang memang saya nggak pernah pikirkan gitu. Mama saya terlibat narkoba, suaminya sendiri yang mengajak dia memakai narkoba gitu. Jadi saya sempat agak bimbang. Jujur saya dari dulu itu malu kalau teman-teman saya tahu saya adalah anak korban perceraian gitu. Saya malu gitu. Saya nggak pernah bilang sama teman-teman saya bahwasanya mama saya dan papa saya sudah berpisah. Kalau ada teman tanya gitu, saya bilang mama saya tinggal di Kota Malang. Saya nggak mau tinggal di sana gitu. Jadi saya maunya tinggal sama nenek. Saya nggak pernah bilang orang tua saya bercerai gitu. Jadi pada saat itu papa tiri saya bekerja di bea cukai.
Jadi karena banyak uang mungkin menyalahgunakan, bisa pakai narkoba gitu. Jadi mereka rumah tangganya agak ini, bahkan sampai dipecat dari bea cukai, mereka pindah ke Bekasi. Berarti satu kota dengan saya gitu. Begitu mereka pindah ke Bekasi dan saya harus tinggal dengan orang tua saya. Di situ saya melihat bagaimana gitu, mama saya hidupnya nggak damai. Jujur saya mencari seorang, sosok sosok bapak gitu yang nggak pernah saya dapatkan. Saya rindu saya memiliki figur bapak yang nggak pernah saya dapatkan gitu. Jadi waktu itu saya sudah, berkenalan dengan, suami saya yang sekarang. Jadi saya, eee, merasa saya bisa mendapatkan sosok, bapak dari suami saya gitu. Jadi pada waktu itu saya memang berdoa juga, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, dia waktu itu mau dipindah, mau kerja di Pekanbaru, saya bilang, "Saya mau ikut kamu," saya bilang gitu. "Terus orang tuamu gimana? Kamu kan masih di bawah, orang tua saya sudah cukup umur pada saat itu, tapi saya putuskan pada saat itu, aku ikut kamu," saya bilang gitu. Jadi, singkat ceritanya suami, keluarga suami saya yang mengislamkan saya gitu. Mertua saya datang dari Jakarta, pada saat itu saya dinikahkan, saya masuk Islam. Jadi pada saat saya masuk Islam, saya nggak mau jadi orang yang asal-asalan. Saya merasa itu keputusan yang sangat besar dalam hidup saya, bahkan saya berdoa, saya minta petunjuk sama Tuhan, tapi seolah-olah nggak ada jawaban, seolah-olah, Tuhan pun nggak ngomong apa-apa sama saya gitu. Jadi saya, ambil keputusan, saya tahu ini keputusan yang besar dalam hidup saya tahu ini bawa dampak, pengaruh seumur hidup, saya harus komitmen. Jadi saya pada saat itu, oke, saya putuskan saya masuk Islam, maaf bukan karena harta, bukan karena apapun, tidak, saya memang rindu figur seorang bapak. Hanya itu saja, karena di rumah saya nggak dapet gitu. Bagaimana papa saya, papa tiri saya itu, ya namanya orang udah kena narkoba juga nggak bisa waras gitu pemikirannya, suka marah-marah di rumah, nggak boleh dengar anak, ribut, sementara adik-adik, saya pada saat itu masih kecil gitu. Jadi saya benar-benar kehilangan figur seorang bapak. Jadi saya meninggalkan Tuhan pada saat itu bukan karena harta, bukan karena, uang juga bukan, tapi karena saya rindu benar-benar sosok seorang bapak yang saya nggak pernah dapatkan dari kecil. Jadi pada saat itu saya diislamkan, saya juga nggak mau main-main, saya sholat, saya belajar Iqra, saya belajar tentang, agama, saya nggak mau main-main, kalau saya sudah ambil keputusan, saya harus benar-benar bertanggung jawab, itu yang yang saya pegang pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya agak bingung, eee, ini Tuhan saya sekarang ada di mana gitu, saya bingung. Jadi waktu itu kami, kerja di pabrik kelapa sawit pada saat itu. Jadi ada perwiritan, di rumah, temen, dia undang ustad. Pada saat itu nenek saya dari pihak, papa saya itu, meninggal. Jadi sebelum, waktu masuk Kristen itu papa saya cari saya ke Bekasi, jadi teman-teman saya bilang, "Novi sudah menikah." Jadi dia antar ke rumah mertua saya, papa saya cari saya ke Pekanbaru. Jadi waktu itu, saya sempat ketemu dengan papa saya, dan bahkan papa saya juga sudah Islam. Jadi pada saat itu ketidakmengertian saya pikir ya kami semua keluarga sudah jadi muslim gitu, saya pikir memang inilah jalan Tuhan buat saya. Jadi makanya saya nggak mau main-main juga. Saya benar-benar, saya belajar Iqra, saya belajar Al-Quran, dan pada saat itu saya punya bapak angkat dulu di sini, saya punya bapak angkat, begitu saya tamat Iqra, dia kasih saya Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesianya, tapi banyak hal yang saya tidak mengerti gitu. Jadi setelah saya pelajari, setelah saya dalami, saya awalnya memang saya trauma dengan pernikahan yang gagal gitu. Jangan sampai anak saya mengalami seperti apa yang saya alami, karena memang benar-benar gak enak gitu. Tinggal sama yang bukan, orang tua kita sendiri, banyak hal yang saya alami gitu. Jadi saya trauma dengan pernikahan yang gagal. Tetapi justru di sini, eee, yang menjadi
panutan di agama Muslim ini Muhammad kok istrinya banyak ya? Saya di situ sudah mulai agak bingung, bukan agak, ya memang bingung jadinya. Kalau guru itu kan digugu dan ditiru gitu. Jadi kalau gurunya istrinya banyak, berarti muridnya bisa lebih banyak. Karena ada juga pepatah bilang guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari, seperti itu kan. Jadi saya bingung. Saya dalami, saya pelajari, saya coba gitu pelajari, saya kupas. Saya bingung, nggak apa-apa asal adil. Itu alasannya. Saya berpikir gini, adil ini dalam hal adil apa? Bisakah kita manusia yang tempatnya salah dan dosa, tempatnya kita silap, bisa adil seadil-adilnya? Sekarang saja saya punya 3 orang anak, saya mengasihi mereka tiga-tiganya, saya bilang saya nggak pilih kasih. Tapi nggak dipungkiri, setipis kulit bawang pasti ada perbedaan. Jadi di situ saya sudah mulai, ini sepertinya Tuhan coba singkapkan dulu Tuhan apa yang sekarang ini tempatku betul, benar atau tidak gitu. Satu poin itu, saya trauma dengan pernikahan, tetapi Muhammad istrinya banyak, saya bingung gitu. Ini ajaran apa ini gitu, seolah-olah membenarkan hanya untuk memuaskan nafsu, tapi membenarkannya dengan sebuah ajaran. Saya rasa ini bukan ajaran, tapi suatu penyesatan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sudah mulai seperti orang berada di persimpangan. Jadi ditambah lagi pada saat itu waktu nenek saya meninggal, saya bilang sama Pak Ustadz, Pak boleh nggak kalau misalnya saya nanti minggu depan gilirannya wiridnya di rumah saya, tapi sumaila arwahinya itu saya sebutkan nenek saya yang sudah meninggal baru-baru ini, tetapi nenek saya itu masih Kristen. Pak Ustadznya bilang dengan tegas, oh nggak bisa, haram hukumnya. Di situ hati saya sedih. Kalau di agama saya yang dulu Tuhan mengajarkan tentang kasih, siapapun, mau satu agama, mau di luar agama, nggak pandang suku, nggak pandang dari mana, orang kaya kah, orang miskin, semua sama di mata Tuhan, semua kita makhluk ciptaan Tuhan gitu. Kok ini berbeda ya? Saya sudah mulai lagi bimbang Bapak Ibu Saudara. Terus saya di situ memang benar-benar terpukul karena saya mikir nenek saya yang membesarkan saya pada saat itu juga masih Kristen. Karena saya memang nggak sungguh-sungguh, berarti saya nggak bisa doakan karena memang di ajaran mereka ya doa anak soleha katanya bisa mengantarkan orang tuanya masuk surga. Nggak segampang itu juga gitu kan. Saya pikir sementara di ajaran kita ya selama orang tua kita hidup banyak-banyak doakan gitu. Banyak-banyak kalau sudah mati ya udah nggak ada urusannya lagi. Saya di situ mulai bersedih. Saya nggak bisa sudah mulai bimbang. Tadinya bimbang sedikit, sekarang jadi agak bimbang banyak gitu. Terus saya pada saat itu pernah mengalami kesesakan. Siapa sih nggak mengalami persoalan gitu kan? Saya mengalami kesesakan dan satu hal saya pada saat itu sedang saya sedang datang bulan gitu kan. Mau sholat pun nggak bisa gitu. Mau apapun nggak bisa, memang nggak boleh gitu kan. Jadi saya berpikir saya nggak bisa datang sama pencipta saya yang tadinya di agama saya ngajarin Tuhan itu hanya sejauh doa gitu kan. Saya nggak bisa datang. Terus saya berpikir gini, ya kalau memang hari ini itu Tuhan datang, Allah datang, ketinggalan dong saya karena saya memang sedang tidak kudus dalam arti mereka ya, bukan, saya pikir itu kan hanya badani gitu. Kalau kudus di agama saya yang lalu ya bukan begitu perkataan kita, perbuatan kita, hidup kita gitu. Kok ini cuma hanya masalah. Jadi kalau hari ini Tuhan datang, saya dalam keadaan sedang datang bulan, saya nggak terangkat dong. Saya tinggal dong masuk neraka. Kok Tuhan itu kejam banget gitu kan? Kok hanya cuman begitu doang gitu. Saya sudah mulai tambah lagi kebimbangan dalam pikiran saya. Saya merasa kalut, saya merasa kayaknya saya nggak bener nih di sini. Tapi saya coba bertahan. Terus suatu saat saya dapat yang namanya di komplek biasalah ibu-ibu gitu kan, agak diceritain gitu, diomongin sedikit, difitnah gitu kan. Terus saya ngadu sama teman saya, aku diomongin gini. Padahal aku nggak begitu loh, saya bilang gitu. Terus dia ngajarin saya gini, kamu sholat tahajud tengah malam, kamu berdoa, kamu nangis sama Allah, kamu minta sama Allah, nanti pasti Allah balaskan berkali lipat daripada apa yang kamu pikirkan tentang orang itu.
saya bukan makin semangat untuk saya datang untuk sholat, tapi saya justru malah tambah bingung gitu. Kalau di agama saya yang dulu, Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ampuni musuhmu, mengampuni, mengampuni, mengampuni gitu. Saya semakin bingung, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Saat saya memang betul-betul perlu Tuhan, hanya terhalang, hanya masalah datang bulan, saya nggak bisa datang sama Tuhan. Saya benar-benar bingung gitu. Ini Tuhan izinkan aku berjalan di sini udah sekian tahun, nggak main-main. Tapi kok justru semakin saya dalami, ya semakin nggak benar, semakin rumit, semakin nggak terterima oleh akal pikiran saya. Jadi saya belajar, saya terus belajar. Saya ada buku kebetulan dikasih waktu itu buku panduan untuk sholat karena memang saya nggak mengerti di awal gitu kan. Saya baca-baca, jadi ada tulisan Arabnya, ada juga tulisan bahasa Indonesianya gitu. Jadi pada saat itu bacaannya Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Saya baca pengertiannya, ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada Muhammad sebagaimana engkau memberi keberkahan kepada Ibrahim. Saya semakin bingung Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai saat ini kita disuruh mendoakan Muhammad? Memangnya Muhammad tidak di surga? Nah kalau Tuhan bilang, aku saat ini sedang berada di sebelah kanan Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya Tuhan ada di surga, Tuhan ada di sana untuk menyediakan tempat bagi saya dan orang-orang percaya. Itu yang saya tahu gitu. Jadi begitu saya pelajari ini bacaan di dalam sholat, saya semakin bingung. Kenapa kok Muhammad minta didoakan supaya diberikan rahmat, diberikan keberkahan seperti Nabi Ibrahim? Saya bingung, apakah hidupnya tidak lebih baik daripada Nabi Ibrahim? Kok sampai dia sampai hari ini pun minta didoakan gitu dengan umat-umatnya. Seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, Pastor Yusuf di awal gitu kan, ya terkoneksi juga dengan apa yang mau saya sampaikan gitu kan. Ya kita tahu kalau Ibrahim di Muslim, di kita Abraham. Kita tahu Abraham diberkati gitu kan, luar biasa. Bahkan dia taat sampai anaknya yang tunggal pun dia mau kasih gitu kan. Sudah dapatnya lama, dia mau kasih. Kalau mungkin secara manusia kita rasa itu bukan suara Tuhan, tapi suara setan. Kita mau tengking cepat-cepat. Anak cuman semata wayang kok mau dipersembahkan pula gitu kan. Tapi kenapa di sini Muhammad berikan keberkahan seperti sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim? Apakah imannya nggak seperti Ibrahim? Atau mungkin memang dia tidak diberkati seperti Ibrahim? Saya jadi bingung. Semakin saya dalami, semakin bingung. Semakin saya dalami, semakin bingung. Jadi satu lagi saya pelajari lagi Ihdina Sirotol Mustaqim. Selalu diperkatakan Ihdina Sirotol Mustaqim dalam setiap sholat. Tuhan tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Memangnya selama ini yang ditunjukkan itu bukan jalan yang lurus. Saya sempat berpikir, tapi ya puji Tuhan, saya memang dari dulu juga memang sudah belajar firman Tuhan. Ya, di sini Alkitab bertanya, Al-Quran bertanya, tunjukkan saya jalan yang lurus. Tuhan saya menjawab. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya serasa terkonfirmasi pada saat itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya gitu. Saat Al-Quran bertanya, Tuhan menjawab gitu, seolah-olah seperti itu di dalam masa kebimbangan saya, di dalam masa persimpangan saya. Terus Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu kan salawat Nabi yang selalu Muhammad suruh gitu setiap umatnya gitu bersalawat, diperbanyak. Yang saya lihat artinya itu ya rahmat senantiasa, semoga rahmat senantiasa tercurah kepada Muhammad. Saya bingung, apa Muhammad selama hidupnya tidak mendapat rahmat Tuhan? Jadi saya semakin bertanya, nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan, semakin bingung. Dan pada akhirnya saya ambil keputusan di tahun 2006 itu, saya bilang sama suami saya mau berdagang. Pada saat itu suami saya kerja di pabrik kelapa sawit. Saya bilang sama suami saya mau berdagang, saya mau pergi, saya nggak mau tinggal di komplek, saya mau pergi berdagang, saya bilang gitu. Dan suami juga izinkan, itu hanya sebenarnya ya cuman dalih saya aja supaya saya
nggak terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di situ gitu kan. Ya memang di sana ya setiap ibu-ibu setiap hari Kamis itu harus ada perwiritan ibu-ibu ya harus ikut gitu. Saya udah mulai jengah gitu karena dibilang nggak boleh mendoakan yang tidak beragama seiman gitu, muslim gitu. Saya sudah mulai ini, saya ambil keputusan tahun 2006, kami keluar, kami resign dari pekerjaan, kami berusaha berdagang sendiri, kami usaha. Jadi pada saat itu kebetulan rumah kita aksesnya itu jalannya setiap hari saya melewati gereja, bahkan kalau mereka sedang ibadah itu terdengar sayup-sayup dari kamar kita gitu kan, dari rumah kita terdengar gitu. Saya memang setiap lewat saya punya kerinduan. Saya bilang gini, Tuhan, aku rindu di situ. Tuhan, aku rindu di situ. Tapi aku nggak tahu Tuhan gimana caranya aku bisa ke situ. Aku nggak tahu langkah apa yang aku harus ambil gitu. Jadi setelah sekarang saya Kristen dan kebetulan juga saya di gereja pelayanan saya pendoa syafaat, barulah saya mengerti mungkin di gereja itu ada orang pendoa-pendoa syafaat yang senantiasa berdoa. Kalau saya sendiri pribadi selalu berdoa lawatan Tuhan radius 2 kilometer ataupun lebih, biar lawatan Tuhan boleh melawat setiap orang yang berlalu lalang. Jadi begitu saya terima keselamatan, saya merasa sayalah orang yang menerima lawatan Tuhan. Nah, di saat saya berlalu lalang di depan gereja. Jadi pada saat itu di tahun 2006 ada gempa di Padang. Saya sedang duduk sama tetangga sebelah saya. Saya sedang duduk. Jadi gempanya terasa sampai waktu itu kita tinggal di Rantau Prapat. Saya berasa saya mual, saya pusing, saya mual. Padahal itu gempanya enggak sebesar waktu gempa di Aceh. Waktu gempa di Aceh itu juga saya sedang nonton TV, tapi saya enggak alami lawatan Tuhan. Saya enggak alami lawatan Tuhan, saya merasa biasa aja. Padahal itu lebih dahsyat daripada gempa yang di Padang kemarin. Itu gelas-gelas di rak piring saya sampai semuanya bergoncang gitu kan. Jadi saya Tuhan belum jamah saya. Tapi waktu gempa di Padang itu Tuhan jamah saya. Saya merasa mual, saya pusing, saya mau muntah, saya buka TV, dibilang teman saya, coba buka TV lihat di mana gempanya. Jadi waktu itu kami buka Metro TV, jadi gempanya di Padang. Setelah kami nonton berita, tetangga saya pulang, saya merenung di dalam kamar tuh, saya merenung, saya bilang gini, Tuhan, kalau hari ini hari kiamat, tempatku di mana? Adakah surga bagiku? Dan selama ini memang dalam muslim nggak dapat gitu. Amal baik, perbuatan baik itu yang menyelamatkan. Rambut dibelah 7 itu nanti jalan sama sekali nggak masuk di akal saya gitu. Boro-boro rambut dibelah 7. Papan 1 aja kalau disuruh menyeberangi surga dan neraka, ya nggak ada yang selamat gitu. Jadi saya berpikir sementara yang saya katakan tadi Tuhan menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup kata Tuhan, akulah roti hidup. Jadi pada saat itu saya sudah mulai bingung, saya sudah memang benar-benar sudah nggak merasa memang nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan, nggak ada pegangan hidup, nggak ada sesuatu yang memberikan saya kepastian, nggak ada janji yang memberikan saya kepastian gitu. Pada saat nanti ini dunia berakhir, pada saat saya mati saya di mana, nggak ada kepastian gitu Bapak Ibu Saudara. Yang amal ibadah ditimbang, amal perbuatan baik ditimbang segala macam, saya nggak ada kepastian. Kok di dalam agama yang saya ikuti ini selama 7 tahun tidak ada janji-janji yang membuat saya pasti masuk surga. Gak ada janji-janji yang memberikan janji keselamatan yang benar-benar buat saya gitu. Saya mulai bingung. Terus kebetulan tetangga saya ngobrol dengan saya itu beberapa hari kemudian setelah kejadian itu. Dia memang mau pergi, dia ada bisnis walet. Memang kebetulan juga di Padang juga. Jadi dia mau pergi ke Padang. Dia titip kunci dengan saya. Dia titip kunci. Nov, saya titip kunci. Siapa tahu aku lupa matikan air supaya airmu itu nggak terganggu karena kalau keran dia mengalir, keran ke kamar mandi saya itu agak kecil, jadi kami agak terganggu gitu. Jadi dia titip kunci. Jadi pada saat itu ya saya percaya itu juga pekerjaan Roh Kudus. Dia titip kunci sama saya. Terus waktu saya hidupkan air memang benar air dia itu kerannya mengalir. Jadi saya buka kamar dia, rumah dia, saya matikan kerannya. Saya di situ lihat Alkitab dan buku Mana Surgawi. Hati saya seperti ada yang menarik gitu. Ada yang menarik gitu. Baca dong gitu. Saya rindu gitu kan. Terus saya ambil buku itu, saya baca pelan-pelan di Mana Surgawi itu ada satu ayat
yang meneguhkan saya pada saat itu untuk saya boleh kembali sama Tuhan. Di Markus 8 ayat 35 sampai 36, firman Tuhan berkata, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya?" Jujur sudah lama saya kepengen kembali sama Tuhan, tapi saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu jalannya, saya nggak mengerti, saya takut sama keluarga saya takut sama suami saya nggak siap mengalami aniaya. Banyak hal yang saya pikirkan sampai saya terkurung gitu, rasa-rasa terikat dengan ajaran yang saya nggak mengerti gitu. Jadi begitu saya baca itu, iman saya diteguhkan, saya benar-benar merasa yes, saya memang harus kembali sama Tuhan. Karena memang disinilah ada jalan keselamatan dan kebenaran. Nggak rancu, guruku yang aku jadi panutan Tuhan Yesus. Dia setia sampai mati gitu, bahkan mati di kayu salib gitu kan. Dia tanggung dosa-dosa saya gitu. Jadi saya nggak mau tahu lagi, saya nggak peduli kalaupun nanti suami saya harus ceraikan saya, kalaupun nanti orang tua yang memang notabene-nya mereka sudah masuk Islam semua, saya dibuang dari keluarga, saya nggak peduli. Saya kunci kamar, saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku." Tapi pada saat itu saya tahu ada kuasa-kuasa kegelapan yang memang tidak suka mengintimidasi saya. Pada saat itu saya merasa saya ada seperti di pusara air, saya berputar-putar seperti ditarik dalam kegelapan gitu. Akhirnya saya menangis, "Tuhan, aku nggak kuat, aku takut mati di tempat atau saya pingsan, suami saya pulang," gitu kan. Jadi saya takut pada saat itu, saya belum saya buka pintu, saya nangis, saya baca lagi firman Tuhan. Jadi apa yang saya pikirkan itu terkonfirmasi hari itu juga Bapak Ibu Saudara. Jadi terkonfirmasi begitu saya baca di Markus 8 ayat 35 sampai 36. Tuhan bilang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, artinya saya tidak siap untuk terima aniaya. Seperti itu yang saya pikirkan. Tapi saya baca lagi Alkitab itu punya tetangga saya dapatkan ayatnya di Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibu bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat." Iman saya diteguhkan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya semakin kuat, saya nggak mau lagi kompromi, saya nggak pikirin suami saya nggak pikirin anak saya nggak pikirin keluarga saya. Pokoknya yes, saya mau terima Tuhan. Itu aja yang jadi pikiran saya pada saat itu. Beberapa hari kemudian tetangga saya yang itu kembali. Tetangga saya kembali pulang dari Padang. Saya kembalikan Alkitabnya. "Kak, maaf," saya bilang, "Alkitabmu sama bukumu aku ambil dan aku baca." Terus dia bilang, "Suamimu nanti gimana?" "Sekarang gini, Kak, aku kemarin udah coba terima Tuhan, aku berdoa sendiri tapi aku nggak tahan, saya ceritain apa yang saya alami sama dia. Tolong bawa saya ke gereja yang itu, yang saya sering lewat. Tolong bawa aku ke gereja itu, kebetulan dia juga berjemaat di situ. Tolong aku bawa ke gereja Kakak, temukan aku sama hamba Tuhan di situ, aku mau terima Tuhan Yesus secara pribadi. Dek, coba pikir-pikir dulu." Dia bilang gitu sama saya, "Pikir-pikir dulu, suamimu gimana? Keluargamu gimana? Anakmu gimana? Jangan nanti gara-gara keegoisanmu, rumah tanggamu berantakan." Saya memang agak terbuka sama tetangga saya ini, "Tapi kau bilang kau trauma. Kau nggak mau anakmu jadi korban perceraian seperti kau." Dia bilang gitu. Eee, saya nggak bisa lagi pikir-pikir, saya tetapkan iman saya sampaikan apa yang saya rasakan sama dia, "Kak, aku dapatkan firman Tuhan seperti ini seperti ini seperti ini." Saya sampaikan di Markus 8 dan Markus 10 tadi sama tetangga saya, "Ya udahlah kalau memang itu keputusanmu, ayo aku antar," dia bilang gitu. Jadi kami siapkan waktu, saya datang ke gereja, saya utarakan sama hamba Tuhan di sana, sama gembala di sana, saya bilang, "Pak, saya mau dipimpin, saya mau dibimbing, saya mau terima Tuhan Yesus." Saya ceritakan latar belakang saya pada gembala di situ pada saat itu. Jadi saya dituntun, saya ditumpang tanganin, saya terima kembali Tuhan Yesus. Di situ benar-benar saya rasakan ada kekosongan hati yang selama ini saya rasakan, yang diisi dengan sukacita yang melimpah yang sebelumnya saya nggak pernah rasakan. Jadi ada sesuatu yang bekerja dalam diri saya merasa seperti ciptaan yang baru,
saya merasa ada damai sejahtera, ada tenang, ada teduh, ada pokoknya sesuatu yang nggak pernah saya rasakan dulu gitu. Sekalipun saya berdoa, sholat tengah malam, jam jam 1 malam, saya nangis bercucuran air mata, nggak pernah saya dapatkan rasa damai, tentram yang seperti saya alami pada saat itu. Jadi saya merasa seperti orang yang tadinya dipasung atau diikat, yang dilepas gitu. Jadi saya merasa roh saya, jiwa saya itu lepas, merasa bebas gitu, merasa ada sesuatu yang nggak pernah saya rasakan gitu. Terus saya merasa ada selubung yang tersingkap gitu, semuanya jadi terang gitu. Terus semenjak itu saya diem-diem pergi ke gereja karena memang suami saya belum tahu. Saya diem-diem pergi ke gereja. Waktu itu begitu rindunya saya kasih mula-mula seperti orang falling in love sama Tuhan Yesus gitu kan. Setiap hari mau ketemu, setiap hari mau dengar firman, setiap hari aku mau di gereja itu saya angkat tangan, saya menyembah, itu benar-benar ada aduh nggak bisa dibilangkan, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata gitu. Kalau bisa 1 hari 8 kali ke gereja kalau boleh saya mau gitu kan. Tapi pada saat itu memang posisinya saya harus diam-diam, supaya anak saya nggak bicara sama ayahnya, saya harus, titipin dulu anak saya supaya dia jangan tahu kalau saya ke gereja. Tapi pada saat itu roh saya nggak tahan, ada seminar, kebetulan hamba Tuhan dari Singapura datang memberkati, gereja kami untuk mengadakan seminar doa. Jadi karena memang saya rindu, benar-benar saya rindu, saya nggak ambil pusing, saya nggak ambil resiko lagi, nggak sembunyi-sembunyiin karena memang, acaranya malam, saya nggak mungkin titipin anak saya ke orang lain. Jadi saya bawa anak saya pergi seminar. Saya pamitnya sama suami saya di rumah gitu karena suami, sedang berdagang gitu, sedang jualan. Dan saya memang ya saya percaya itu juga pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi perkiraan saya itu suami saya akan pulang sekitar jam 10-an gitu. Jadi sempetlah kalau seminar cuma sampai jam 9, sebelum suami saya pulang, saya sudah sampai di rumah gitu. Jadi pada saat itu ya memang itu saya tahu itu juga karya Roh Kudus semua agar kebenaran juga terungkap gitu kan, agar kebenaran juga ya jangan disimpan gitu, terang tuh nggak bisa disimpan gitu, terang tuh harusnya bercahaya, harus di atas, nggak bisa, di bawah tempat tidur, nggak bisa gitu kan. Jadi, supaya ini suami saya pulang, pulang ya memang karena akses rumah kita itu memang, lewat depan gereja itu, dia sudah mondar-mandir ternyata cari saya, sudah beberapa kali lewat situ lewat situ. Dan kebetulan anak saya lagi main-main di tangga gereja, dia lihat, ayahnya lewat, dia langsung panggil, "Ayah!" gitu. Suami saya kaget, "Ngapain di sini?" Gitu. Dia samperin anak saya, dia samperin, "Ngapain di sini? Mana mama?" Gitu. "Mama di dalam, mama sedang berdoa." Anak saya bilang gitu. Itu hal yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Suami saya marah di situ, dia ngamuk, dia teriak-teriak, dia gas-gas, itu pada saat itu motornya. Dia bilang, "Keluarkan istriku, kalau nggak keluar aku bakar gerejamu." Dia sampai mau bakar gereja gitu kan, dia, sempet mau panggil temen-temennya gitu untuk bakar gereja gitu kan. Jadi saya ketakutan, saya nangis di dalam, saya nggak siap, akan apa yang saya alami, saya nggak siap. Tetapi hamba-hamba Tuhan di sana, rekan-rekan pengerja di sana, mereka tompang tangan, mereka doakan saya, mereka nasihatin saya, "Ibu, Ibu jangan melawan, Ibu diam aja, biar nanti Roh Kudus yang menuntun Ibu untuk bicara sama suami Ibu. Kalaupun Bapak, marah, Ibu berdoa saja, Ibu berdoa saja, nggak usah keluar, sepatah kata pun, nggak usah membela diri." Saya ingat saya pegang itu biar Roh Kudus yang berbicara gitu kan. Jadi sepanjang saya dibonceng sama suami saya tuh, saya berdoa, "Tuhan jamah hatinya, Tuhan tolong aku, saya nggak ngomong." Padahal aslinya saya ini ya karena pendoa memang biasanya agak cerewet gitu. Tapi pada saat itu saya nggak bisa gitu, memang benar-benar Roh Kudus yang ngajarin saya gitu. Saya diam, Tuhan tolong saya, itu aja yang bisa saya ucapkan. Tuhan jamah suamiku, Tuhan tolong saya, hanya itu aja yang saya ucapkan. Sampai di rumah suami saya marah, pakaian saya semua dibuang, lemari dipecahin, ada waktu itu kita punya gitar, dia pecahin itu, lemari, gitar dipecahin, dia usir saya, dia maki-maki saya, tapi saya diam aja, dia diam, dan pada akhirnya pada saat udah suami saya sudah mereda, dia tanya sama saya gitu, "Sekarang maumu apa?" Dia bilang gitu. Aduh, di situ memang benar-benar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus mengajari saya berbicara. Saya bilang, "Aku mau balik ke Kristen." Saya hanya bilang seperti itu. Eee, selama 7 tahun ini, sudah saya jalani ya memang nggak
nggak dapat apa-apa gitu. Saya bilang, "Pokoknya aku kalau ditanya mau saya apa ya cuman saya mau kembali sama Tuhan." Itu aja saya menjawab dan akhirnya suami saya minta maaf sama saya, tapi ya nggak berhenti di situ juga, eee, "Boleh kau masuk kembali lagi ke Kristen, jangan bawa anak." Suami saya ultimatum begitu, "Anakmu nggak boleh dibawa." Ya oke, saya pikir karena saya memang ya dari awal juga nggak sungguh-sungguh gitu kalau ini saya berpikir saya pegang firman Tuhan, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan, yes. Tuhan kalau aku diselamatkan, pastilah seisi rumahku diselamatkan. Hanya itu saja yang saya pegang dan akhirnya sampai juga, kepada keluarga saya. Tapi, lama sebelumnya itu setelah suami saya tanya, eee, "Kamu maunya apa?" Saya bilang, "Saya mau kembali sama Tuhan saya mau balik Kristen," saya bilang gitu. Begitu dia persilakan, "Silakan pergi ke gereja." Di situ saya benar-benar sukacita, apa yang saya pikirkan itu nggak terjadi gitu, yang saya bayangkan itu mungkin suami saya bakar saya hidup-hidup, atau suami saya tampar saya, atau suami saya ceraikan saya, memang pada saat itu marah-marah luar biasa gitu, sampai buku nikah kita pun dirobek-robek gitu kan. Jadi, saya hari pertama saya pergi ke gereja dengan terang-terangan, saya sukacita, saya kayak orang mau ketemu pacar, hari Minggu ke gereja, hari Sabtu itu saya sudah prepare mau pakai baju apa, saya mau aduh seperti sukacita sukacita banget gitu, nggak pernah saya rasakan. Begitu sampai saya di gereja, hamba Tuhan itu, eee, khotbah tentang anak yang hilang. Nah sebelum saya ambil keputusan untuk saya kembali sama Tuhan, banyak gitu intimidasi-intimidasi yang saya terima dari teman-teman gitu, teman-teman berdagang, teman-teman sekeliling saya, banyak intimidasi yang saya terima. Saya dibilang kafir, saya dibilang, mempermainkan agama, saya dibilang mati juga enggak bakalan diterima bumi, macam-macam intimidasi itu yang melemahkan iman saya gitu. Tapi begitu saya pada saat itu suami saya izinkan saya pergi ke gereja, itu hamba Tuhan, firman Tuhan pada saat itu tentang anak yang hilang. Semakin diteguhkan lagi iman saya, yes Tuhan, aku bukan orang kafir, aku bukan orang buangan, tapi aku anak Tuhan yang hilang, yang Tuhan izinkan saya berjalan selama 7 tahun untuk saya boleh mencari kebenaran dan mencari Tuhan, dan akhirnya Tuhan singkapkan, saya kembali sama Tuhan dan seisi surga pasti bersorak-sorai karena saya kembali. Itu yang saya imani, jadi saya nggak peduli orang mau bilang saya kafir, orang orang mau bilang saya mempermainkan agama, saya nggak peduli lagi, yang saya pegang, yes, aku anak yang hilang. Bahkan firman Tuhan di situ bilang, ya bapaknya menyediakan lembu yang tambun, disediakan pesta. Saya yakin gitu. Sorga bersorak-sorai karena saya berharga di mata Tuhan, karena saya memang benar-benar dari awal Tuhan sudah pilih saya gitu. Jadi semakin teguh iman saya merasa dengan bangganya saya, nih anak yang hilang nih, Bapakku di sorga bersorak-sorai, bahkan malaikat pun bersorak-sorai. Saya balik lagi, saya anak yang hilang, saya bukan orang kafir, saya bukan orang yang mempermainkan agama, saya merasa sukacita pada saat itu, tapi, ada harga yang harus saya bayar gitu untuk saya boleh mengalami lebih lagi kasih Tuhan. Begitu sampai saya di rumah, saya dapat kabar papa saya meninggal, jadi begitu pulang gereja, bilang, "Kita pulang ke Medan, papa meninggal," gitu. Pada saat papa saya sakit jantung, nggak sempat dirawat, memang meninggalnya juga sangat-sangat mendadak. Jadi pada saat itu saya pulang ke Medan, saya dilema lagi gitu kan, karena memang di muslim harus, menyolatkan gitu kan, orang tua saya gitu kan. Tapi saya sudah terima Tuhan gitu. Terus ya itulah puji Tuhannya karena selama ini memang ya di Kristen itu memang ya ajaran itu memang ajaran kasih gitu yang diajarkan gitu kan. Saya nggak peduli, yang saya tahu saya berdoa sama Tuhan saya yang sekarang gitu. Jadi di situ kebetulan memang nenek tiri saya itu sudah haji gitu. Jadi dia bilang, "Anak-anak nggak boleh beranjak dari sini setelah papa saya selesai dimakamkan, anak-anak nggak boleh beranjak dari sini karena, eee, begitu 7 langkah kalian beranjak, nanti ada siksa kubur sama papa kalian." Di situ saya merasa sedih gitu karena saya sudah terima Tuhan, saya sudah terima keselamatan dan saya berharap juga keluarga saya, orang-orang yang saya kasihi juga boleh terima keselamatan gitu. Tapi begitu besar harga yang harus saya bayar untuk saya boleh melihat kebenaran itu gitu. Saya semakin diteguhkan, saya melihat bagaimana cara orang, muslim gitu dikuburkan gitu. Saya lihat papa saya sendiri gitu.
kok ada siksa kubur ya? Saya berpikir seperti itu. Kalau kita, ya Tuhan bilang sangat berharga kematian orang-orang yang dikasihi gitu kan. Kalau saya kembali saat ini pun saya mati pasti saya sudah berada di pangkuan Tuhan gitu kan. Itu iman kita gitu kan. Saya sedih di situ, benar-benar sedih, tapi saya ya udahlah, saya bersyukur gitu kalau saya ya sudah Tuhan selamatkan gitu. Jadi banyak hal-hal di situ yang merasa saya janggal gitu. Nenek saya nyampaikan beberapa hari kemudian gitu, katanya badannya sakit-sakit. Ini udah datang nih siksa kubur nih sama papa kalian ini. Udah sakit semua badan nenek, sampai seperti itu gitu. Terus pada saat di pemakaman mereka baca-bacakan ayat-ayat yang ya menurut saya nggak masuk logika gitu. Dibacain gitu, kalau malaikat bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu?" Lucu juga gitu kan, malaikat bertanya, memangnya selama ini malaikat apa kerjanya? Nggak tahu kita agamanya apa, nggak tahu siapa Tuhan kita gitu kan. Banyak hal-hal janggal gitu kan, jadi semakin meneguhkan iman saya nggak mau, saya mati nggak di dalam Tuhan, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau saya binasa di luar Tuhan, saya nggak mau gitu. Jadi semakin diteguhkan iman saya, jadi seiringnya berjalan waktu, saya tetap sungguh-sungguh, bahkan nenek saya yang membesarkan saya, begitu saya kasih tahu saya sudah Kristen, pada saat itu beliau juga nggak terima, takut gitu, takut saya diceraiin, takut keluarga suami saya menolak saya, dia takut gitu. Tapi karena sudah banyak hal-hal yang Tuhan teguhkan dalam hidup saya nggak takut gitu. Ya sudah biarkan aja gitu. Kalau memang aku mau diceraikan, ceraikan aja lah. Kalau memang keluarga aku nggak mau terima lagi, ya sudah nggak apa-apa. Saya gitu. Cuman yang saya pegang di Markus tadi, setiap orang yang kehilangan aku karena Injil, kehilangan sanak saudara karena aku dan Injil kata Tuhan, dia akan mendapatkan yang 100 kali lipat. Ya memang iya. Keluarga kita buang kita kok. Keluarga saya terkhususnya keluarga suami ya memang ya mereka buang, tapi Tuhan kirimkan saudara-saudara seiman yang benar-benar gitu mensupport kita gitu kan, secara rohani ya Tuhan gantikan gitu. Jadi sukacita yang nggak tergantikan itu Tuhan gantikan semuanya. Jadi saya berjalan hampir setahun, di tahun 2007, tahun 2007 itu doa saya dijawab Tuhan, anak saya boleh Kristen, dan suami saya juga terima mujizat dari Tuhan, akhirnya dia diselamatkan, dan karena satu firman Tuhan, satu ayat aja yang saya pegang, ya begitu dahsyat dan luar biasa Tuhan bekerja atas keluarga kita, dan hari ini pun mama saya yang tadinya muslim, adik-adik saya yang tadinya muslim, puji Tuhan, Tuhan juga selamatkan, mereka sekarang juga semuanya sudah Kristen, bahkan sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi saya bersyukur, kalaupun ada orang yang tadinya menghujat saya nggak peduli. Sekarang saya ada di dalam Tuhan, dan saya ambil komitmen, saya nggak akan gantikan Tuhan dengan apapun saya nggak akan gantikan. Sosok Bapak yang tidak bisa saya temukan itu, saya dapatkan dalam Tuhan Yesus. Di saat saya hari pertama terang-terangan saya pergi ke gereja, terkoneksi tentang khotbah tentang anak yang hilang. Jadi sekarang dalam keadaan apapun, saya mau lagi datang bulan, saya belum mandikah, atau saya sedang di kamar mandi, atau saya sedang dalam keadaan di ketakutan, nggak ada hal yang menghalangi saya untuk saya datang sama Tuhan. Saat saya sedih, saya tinggal lipat tangan, saya tinggal berdoa. Saat saya mungkin sedang ketakutan, saya nggak harus cari air atau apa, saya tinggal berdoa sama Tuhan. Saat saya dalam kesesakan, ya saya tinggal datang sama Tuhan, karena memang Tuhan yang saya sembah itu ya memang nggak jauh gitu, sebatas ya hanya sejauh doa aja gitu. Dan saya sudah benar-benar saya terima gitu setiap janji-janji Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang benar ini, ya Tuhan memang jawab gitu. Ya memang ikut Tuhan enggak ada yang mudah, ada tantangan, ada persoalan, tapi bagaimana saya rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya itu luar biasa. Jadi inilah kesaksian saya, biarlah kesaksian saya boleh kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati Ibu Novi dan kita semua yang telah menyaksikan bagaimana pergumulan Ibu Novi dengan imannya yang lama dan akhirnya menemukan Kristus, dan bahkan seisi rumahnya diselamatkan Tuhan, dan beliau sekarang mengalami kehidupan yang sejahtera di dalam Tuhan, imannya kuat teguh di dalam Tuhan, mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah,
Dan biarlah semuanya ini menjadi kesaksian yang menguatkan kita, bahwa kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus terus berakar di dalam Tuhan, dan kita harus terus berbuah di dalam Tuhan. Ini sebuah pelajaran yang penting agar kita tidak menyia-nyiakan iman keselamatan kita. Baiklah kita semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita terus menguatkan iman kita dengan mempelajari firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan bertanya kepada hamba-hamba Tuhan, para pastor, para gembala, para pendeta kita, dan biarlah kita terus sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berdoa, mendoakan saudara-saudara seiman, mendoakan juga saudara-saudara yang belum bertobat, yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kita tahu, semakin saudara seiman kita doakan, semakin kuat mereka berakar, semakin kuat mereka bertumbuh, semakin kuat mereka berbuah. Dan kita juga berdoa buat mereka-mereka yang belum mengenal Kristus, supaya mengalami Kristus, mengalami jamahan Tuhan, dan akhirnya memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan sebagai Juru Selamatnya. Teruslah berdoa, Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati.